Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Galib, biasa dipanggil Alam, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013. Nah, seiring berjalannya waktu serta diikuti oleh perkembangan zaman, dunia pendidikan Indonesia terus dituntut untuk memperbaharui dan memperbaiki sistemnya. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu dengan mengubah pendidikan atau dengan mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia. Terakhir, pemerintah sempat mengubah kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013, serta telah diujikan ke beberapa sekolah. Namun, karena tenaga pendidikan yang belum sepenuhnya menguasai pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013, kemudian, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran tersebut, serta kendala yang lainnya, maka kurikulum 2013 tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh. Dan kurikulum sekarang kembali pada kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Dengan diberlakukannya kembali kurikulum KTSP, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti pemerintah akan memberlakukan kembali kurikulum 2013 yang sempat dicanangkan beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, para calon pendidik harus mempersiapkan diri untuk memberlakukan kembali kurikulum tersebut dengan memahami dan mengerti pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Oke. Kita masuk pada pengertian pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke sebuah tema. Dalam kurikulum 2013, pengintegrasian beberapa mata pelajaran tersebut didasari oleh dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan yang kedua, integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik integratif. Menurut Kemendikbud 2013 menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran tematik integratif. Di sini saya akan mengambil 3 tujuan. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Dan yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Oke, adapun karakteristik pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya,
Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik integratif. Kelebihan pembelajaran tematik integratif, di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema yang tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran tematik integratif. Di sini, kelemahan pembelajaran tematik integratif terjadi apabila dilakukan oleh guru tunggal. Misalnya, seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam penjabaran tema, sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk mengaitkan tema dengan materi pokok setiap mata pelajaran. Di samping itu, jika skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif, maka pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar tidak akan tercapai, karena akan menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna. Selanjutnya, tahap-tahap pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, kita harus memilih atau menetapkan tema. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Dan yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik integratif atau TI. Nah, adapun saran-saran dari saya tentang mengenai pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013. Pada dasarnya, pendekatan pembelajaran tematik ini lebih bermakna karena siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Berangkat dari hal tersebut, maka dipandang perlu seorang guru atau kita selaku mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar atau pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang akan menjadi calon guru untuk memahami tentang pendekatan pembelajaran tematik. Lantaran pendekatan pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dapat dikatakan komprehensif, karena di samping memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa, juga merangsang afektif siswa itu sendiri. Nah, sekian dari pembahasan pada hari ini mengenai pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013. Saya atas nama Nur Alam Galib mengucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.